Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Abang, teriak Nara saat memasuki rumah kakak kandungnya, yakni Satria. Astaga Nara, kenapa mesti teriak-teriak sih? Ucap Zahra, istri dari Satria. Hehe, abang mana kak? Tanya Nara dan langsung mencium tangan Zahra sopan. Ini jam berapa sayang? Abang kamu masih di kantor lah, ucap Zahra berdecak dan menggelengkan kepalanya. Kenapa baru kesini? Udah lupa punya kakak sama abang di sini. Udah nggak mau nganggep kakak lagi ya? Omel Zahra kesal karena sudah hampir 2 bulan lebih Nara tidak mengunjunginya. Sebenarnya bisa saja Zahra yang datang ke rumah utama, namun Zahra sedang dalam masa ngidam. Ya, Zahra sedang hamil anak keduanya dan ia sedang dilanda mabuk parah. Uluh, kakakku yang paling cantik. Kalau marah-marah, nanti cantiknya hilang loh. Nanti bisa-bisa keponakan aku ikut jelek gimana? Oh no, pekik Nara histeris lebay. Lebay kamu itu, dan juga itu mulut jangan berisi kenapa sih? Cila lagi tidur. Omel Zahra kembali. Cila tidur di mana? Tanya Nara, namun langsung mendapatkan pelototan tajam dari Zahra. Bukan apa, Zahra tahu betul kalau Nara tahu Cila sedang tidur, pasti Nara akan kumat usilnya. Gak ada, jangan ganggu, mending kamu bantu kakak masak, yuk. Zahra menggandeng lengan Nara, membawanya ke dapur untuk melanjutkan acara masaknya. Kakak, nanti kalau kuku Nara yang cantik jelita ini rusak gimana? Keluh Nara. Rah, wanita itu kodratnya ada di dapur. Mau setinggi apapun pendidikannya, juga jabatannya, ia tetap seorang wanita yang akan jadi seorang istri serta ibu, ucap Zahra memberi nasihat Nara. Apa Nara bisa merasakan menjadi seorang istri bahkan ibu, Kak? Gumam Nara dalam hati. Nara pun menarik nafasnya panjang, lalu mulai mendengarkan perintah dari Zahra. Hingga saat di tengah-tengah aksi masaknya, tiba-tiba Nara kembali mimisan dan kepalanya berdenyut nyeri. Ra, panggil Zahra yang melihat Nara memunggunginya. Gimana bawangnya? Udah belum? Tanya Zahra. Nara langsung memotong jarinya sendiri sedikit agar darah keluar dari jarinya. Lalu ia segera mengusap hidungnya dengan apron karena mau menjangkau tisu jauh. Ya Allah Nara, kamu kenapa? Pekik Zahra heboh. Hehe, kan Nara udah bilang, Nara tuh gak bisa masak. Tuh kakak lihat, jari cantik Nara kena pisau. Dan tadi gak sengaja kena apronnya, ucap Nara pura-pura kesal. Ya udah, kamu bersihkan lukanya, biar kakak yang bereskan ini. Nara pun pergi ke kamarnya, meninggalkan Zahra di dapur. Saat sampai di kamar, Nara langsung terjatuh di lantai. Kepalanya kian hari kian terasa sangat menyakitkan. Tak ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa menangis dan menahan semuanya sendirian, karena memang ia tidak memiliki siapapun. Bisma yang ia harapkan bisa menjadi sandarannya malah akan pergi juga meninggalkannya. Sungguh hidup ini terasa sangat indah memberikan ujian untuk Nara. Nara tersenyum getir menertawakan nasibnya yang begitu pedih dan perih. Sudah hampir seminggu ini Nara dan Salsa tidak bertemu. Orang tua Salsa juga tidak tahu kemana Salsa pergi karena mereka tahunya Salsa pamit untuk menginap di rumah Nara. Biasanya Salsa selalu komunikasi dengan Nara kalau ingin pergi dengan dalih menginap di rumah Nara. Namun ini Nara malah tidak tahu apa-apa. Begitupun dengan Bisma, sudah 3 hari ini ia menghilang bak ditelan bumi. Arkasih bilangnya bahwa kakeknya sedang sakit parah. Di situ Nara berpikir mungkin Salsa ada di rumah sakit. Jadi ia ingin memastikan sekaligus menjenguk ayah dari Om Bisma tersayangnya. Nara mengendarai mobilnya menuju rumah sakit Permata di mana Benny Alvarezki dirawat di sana. Permisi Mbak, ruangan Tuan Benny Alvarezki di mana ya? Tanya Nara sopan kepada resepsionis.
"Oh, Tuan Alvareski ada di ruangan VIP lantai 5, nomor 3368, Dek," ujar resepsionis itu. Nara hanya menganggukkan kepalanya, lalu ia mencari lift untuk naik sampai lantai 5. Dengan membawa parsel buah dan buket bunga segar, Nara melangkahkan kakinya menuju ruang rawat yang telah ditunjukkan oleh suster tadi. Nara mengambil nafasnya dengan panjang. "Kok gue deg-degan begini ya? Tiba-tiba badan gue jadi gemetaran gini," gumam Nara. Nara mulai membuka handle pintu ruang rawat itu dengan perlahan. Ceklek. Setelah pintu terbuka, semua orang yang berada di dalam kamar itu memandang ke arah pintu. Dek. Jantung Nara semakin tak beraturan. Hatinya begitu perih bak teriris sembilu. Dadanya tiba-tiba sesak. Kepalanya begitu pening. Bagaimana bisa Salsa sedang ada di ruangan itu dan duduk di samping Bisma dengan mengenakan sebuah kebaya putih, sedangkan Bisma memakai jas hitam alias pakaian formal seperti biasanya ia saat ke kantor. Dan jangan lupakan orang tua Salsa serta adik-adiknya Salsa yang juga di sana. Radit, Bagas, dan juga Arka, serta orang tua Arka dan anak kedua dari Benny Alvareski, semua ada di sana. Membuat Nara tertawa getir, tapi meskipun ia tertawa, air mata tetap saja lolos membasahi pipinya, namun dengan cepat ia menghapusnya. "Nara," gumam Salsa pelan. Bisma langsung bangkit dari duduknya dan berjalan cepat menuju Nara. Lalu ia langsung memeluknya erat. Nara tak menolak, namun juga tak membalas pelukan itu. Pikiran Nara bercabang entah kemana dan di mana. Dia hanya memandang Salsa dan orang tuanya dengan senyum sinis. "Ra, aku akan jelasin semuanya," ucap Bisma pelan sambil memegang kedua pipi Nara. Plak! Nara menampar pipi Bisma lalu menatap mata Bisma dalam-dalam. "Om yang udah ngehamilin Salsa," ucap Nara dengan wajah datarnya, membuat semua orang yang di sana melotot tak percaya. Begitupun Salsa, ia tak menyangka bahwa Nara mengetahui tentang kehamilannya. Ya, Nara memang sudah mengetahuinya saat Salsa sakit dan harus istirahat di UKS. Sejak saat itu, Nara sudah mulai curiga bahwa ada yang tidak beres dengan Salsa. Hingga akhirnya Nara menggeledah tas Salsa dan menemukan sebuah tespek bergaris 2. Tapi Nara pura-pura tidak tahu. Ia menunggu hingga saatnya tiba, Salsa akan memberitahunya sendiri. Tapi siapa sangka bahwa Salsa akan terus membisu dan malah menikungnya dari belakang seperti ini. Hati Nara begitu kecewa dengan Salsa dan keluarga Salsa. Ketulusan yang Nara berikan selama ini dibalas dengan pengkhianatan. Sungguh miris sekali hidup Nara. "Ra, aku akan jelasin semuanya. Ini tidak seperti yang kamu pikir, Ra," kata Bisma memegang bahu Nara. Namun Nara segera menepis tangan Bisma. "Selamat ya Sal, semoga lo bahagia," ucap Nara santuy. "Dan Om Anton juga Tante Siti, Nara harap kalian tidak akan berpura-pura lagi." Nara lalu membalikan tubuhnya untuk pergi dari sana, namun lagi-lagi ia menghentikan langkahnya. Ya, bagaimana Nara tidak kecewa dengan Siti dan Anton saat ia mencari di mana Salsa. Mereka mengatakan tidak tahu dan malah mengira Salsa menginap di rumahnya. Tapi sekarang mereka semua sedang berkumpul untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Apa nggak lucu? Batin Nara. Nara menarik nafasnya panjang lalu berucap kembali tanpa berbalik. "Gua nggak nyangka kalau lo sepengecut itu untuk ngakuin kesalahan lo," ucap Nara lalu benar-benar pergi, membuat semua orang menatap bingung karena Nara berkata tanpa menyebut siapa yang dimaksud. Namun ada satu orang yang merasa bahwa kata-kata itu memang untuknya. "Maaf," gumam orang itu dalam hati. Flashback on. Semenjak Benny tahu bahwa Salsa hamil, dia antara senang dan bingung.
Senang karena ternyata Salsa hamil darah dagingnya dan bingung bagaimana ia bisa membahagiakan Salsa dan juga anaknya kelak. Namun siapa sangka saat Benny akan memberikan kejutan untuk merayakan kebahagiaannya dengan Salsa, ia mendapatkan kejutan yang sangat luar biasa, membuatnya ragu apakah itu memang anaknya. Tentu saja Benny merasa sangat marah dan murka mengetahui fakta bahwa Salsa juga pernah diperkosa oleh cucunya, dan Benny jadi yakin bahwa anak yang dikandung Salsa bukan anaknya, melainkan cicitnya. Karena kejutan itu, Benny mengalami serangan jantung dan harus dilarikan ke rumah sakit. Benny meminta Arka untuk datang menemuinya dan meminta pertanggungjawaban dengan orang tua Arka juga. Namun orang tua Arka menolak keras untuk Arka bertanggung jawab atas kesalahannya. Karena bagi orang tua Arka, Salsa bukan gadis baik-baik. Nyatanya ia mau menjadi sugar baby Benny yang notabene-nya lebih cocok jadi kakeknya. Bahkan orang tua Arka merasa sangat jijik melihat Salsa. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Benny menyuruh Bisma untuk menikahi Salsa dengan dalih memang anak yang dikandung Salsa adalah anaknya. Bisma tidak tahu kalau Salsa mengandung anak Arka. Benny tidak mungkin menikahi Salsa karena itu dapat menjadi masalah besar bagi perusahaan. Meskipun Bisma sudah menolak dengan berbagai macam cara, tetap saja mau tidak mau karena desakan Benny serta kedua kakaknya, Bisma terpaksa menerima perjodohan itu. Tapi lagi-lagi, sepertinya Tuhan hendak berbaik hati untuk membatalkan pernikahan itu. Kedatangan Nara membuat hati Bisma semakin terluka. Bisma ingin sekali mengejar Nara yang berjalan keluar meninggalkan ruangan itu. Namun lagi-lagi ia tidak sanggup karena Benny kembali kolaps setelah Nara pergi. Benny merasa semakin bersalah. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri atas semua kejadian ini. Benny pun akhirnya memutuskan untuk ia menikahi Salsa, namun ia tidak ingin orang mengetahuinya. Ia ingin semua orang tahunya bahwa yang menikahi Salsa adalah Bisma, agar tidak terjadi gosip miring di luar sana yang akan mengakibatkan kehancuran perusahaan. Saya terima nikah dan kawinnya Salsa Anandita binti Anton dengan mas kawin emas seberat 100 gram dan juga uang tunai sebesar 500 juta dibayar tunai, ucap Benny sambil terbata dengan nafas yang sedikit tersengal-sengal karena ia sedang menggunakan selang oksigen. Sah, sah, sah. Orang tua Salsa pun akhirnya lega, begitupun yang lainnya, tapi tidak dengan Bisma. Ia hanya diam mematung, pikirannya berkelana memikirkan bagaimana Nara, dan Nara. Meskipun Benny yang mengikrarkan ijab kabul, namun orang luar akan tahunya ia yang menikah dan statusnya di luar sana kini menjadi seorang suami. Bagaimana Bisma akan menjelaskan semuanya kepada Nara? Apakah Nara akan mau mendengarkan penjelasannya atau Nara akan memilih pergi dari hidupnya? Flashback off.